Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bersukacitalah di dalam Yesus Kristus. Kita akan membaca surat Filipi pasal 1 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Tema dari surat Filipi yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita hanya bisa bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita menjadi hamba Kristus Yesus. Rasul Paulus di sini memperkenalkan dirinya yang pertama sebagai hamba Kristus Yesus. Hamba dalam bahasa daerahnya ditulis batur tukon atau budak belian. Ya, budak belian yang sudah dimerdekakan oleh tuannya, tetapi tetap mengabdi kepada tuannya karena mengasihi tuannya, menjadi hamba bagi tuannya dengan sukacita. Seorang Kristen tidak mungkin bisa bersukacita di dalam Tuhan kalau tidak mau menjadi hamba, kalau tidak mau jadi daulos, batur tukon, tidak mungkin bisa bersukacita di dalam Tuhan. Karena orang Kristen yang demikian ini berarti belum mengerti kasihnya Tuhan kepada dia yang telah berkorban di kayu salib. Kemudian yang kedua yaitu menjadi orang kudus. Ya, kepada semua orang kudus. Orang kudus adalah orang yang dipisahkan dari segala macam pengaruh dunia yang najis dan jahat. Dipisahkan dalam jiwanya, pikiran, perasaannya, kemauannya, gaya hidupnya. Haleluya. Untuk melayani Allah. Jadi dikuduskan itu artinya dipisahkan dari segala macam pengaruh dunia yang najis dan jahat untuk melayani Allah. Yang ketiga yaitu kasih karunia, hidup dalam kasih karunia. Arti yang pertama dari kasih karunia yaitu pemberian Allah berdasarkan kasih dan kebaikan Allah, bukan berdasarkan jasa dan kebaikan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, arti kasih karunia yaitu kemampuan ilahi yang Allah karunia akan kepada kita untuk melakukan tugas dari Allah. Menjadi daulos itu adalah kemampuan ilahi yang Allah karunia akan kepada kita untuk melaksanakan tugas dari Allah. Jadi kita harus mengerti tugas-tugas apa, talenta dan karunia apa yang Allah itu karuniakan kepada kita. Dan kita harus melayani. Tidak mungkin ada sukacita, haleluya, yang ilahi, yang dari Allah kalau kita menjadi Kristen pengangguran, Kristen yang malas melayani, Kristen yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu damai sejahtera. Kita harus mengalami damai sejahtera di dalam Allah. Yaitu ketika dosa-dosa kita dihapus dengan darah Kristus. Dulu kita adalah seteru Allah sebab kita masih hidup dalam dosa. Tetapi sekarang dosa kita sudah dihapus oleh darah Kristus dan kita berdamai dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah, tetapi sekarang menjadi sahabat Allah. Puji nama Tuhan. Arti yang kedua damai sejahtera
yaitu kita menerima damai sejahtera dari Allah. Bukan hanya damai sejahtera di dalam Allah, tetapi damai sejahtera di dalam Allah, yaitu ketika kita dimetrekkan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah roh damai sejahtera yang membuat kita tetap ada damai sejahtera walaupun menghadapi berbagai macam pencobaan, ujian, karena kita tahu semua itu adalah pengolahan Tuhan untuk kita agar kita menjadi gereja yang disempurnakan. Puji nama Tuhan, gereja yang bertumbuh dalam karakter Kristus menjadi manusia Allah yang berkodrat ilahi. Puji Tuhan, sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, haleluya, karuniakanlah kepada kami ya Tuhan, hati, jiwa, dan pikiran untuk menjadi dolosnya Tuhan. Haleluya, dan kemudian menjadi orang-orang kudus yang dipisahkan dari segala macam kejahatan dan kenajisan dunia ini untuk mengabdi kepada Tuhan. Haleluya, dan hidup dalam kasih karunia. Haleluya, dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, maka kami akan ada sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih, haleluya, kiranya Roh Kudus menyempurnakan kepada kami pengertian-pengertian firman dan iman yang benar, iman yang hidup, iman yang bertumbuh, sehingga kami hidup dalam berkemenangan, dan tanda berkemenangan adalah di dalam sukacita senantiasa dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, karena ada pengharapan yang besar, yaitu kami menjadi manusia Allah berkodrat ilahi yang mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru serta Yerusalem yang baru. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.